wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Untuk materi hari ini adalah aplikasi pengolah angka. Nah, kenapa Ibu menyarankan kalian untuk menonton video? Padahal Ibu juga sudah membagikan materinya dalam bentuk PDF. Jadi karena sebenarnya pada materi ini kalian harusnya lebih banyak praktek untuk lebih mengerti apa yang diajarkan pada materi ini. Nah, karena kalian sedang menghadapi situasi pandemi COVID dan sarana dan prasarana yang kalian miliki di rumah masing-masing mungkin kurang mendukung. Jadi Ibu sarankan kalian untuk menonton video ini saja agar kalian lebih mengerti. Kita langsung saja ke materinya. Jadi pengertian dari pengolah angka atau spreadsheet adalah merupakan aplikasi yang mempunyai lembar kerja atau worksheet berupa kolom dan baris. Pengetikannya dilakukan pada sel atau perpotongan kolom dengan baris. Jadi pada aplikasi pengolah angka ini kalian mengetiknya seperti di dalam tabel. Jadi bentuknya itu kotak-kotak perpotongan antara kolom dan baris. Nah, fungsi dari aplikasi pengolah angka ini adalah untuk pembuatan tabel data dan pengolahan data dengan melibatkan penggunaan rumus, grafik, database, dan lain-lain. Jadi, aplikasi pengolah angka ini memang dikhususkan untuk penghitungan. Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan aplikasi pengolah kata atau Microsoft Word biasanya itu hanya untuk mengetik saja, dan kalau misalnya ada penghitungan kalian akan menghitungnya secara manual menggunakan kalkulator atau menghitung sendiri. Nah, kalau menggunakan aplikasi pengolah angka ini kalian bisa menggunakan rumus-rumus yang sudah tersedia, jadi nanti kalian bisa membuat penghitungan secara otomatis, jadi kalian nggak perlu repot-repot untuk menghitung sendiri atau memakai kalkulator. Kita lanjut. Nah, contoh dari program atau aplikasi pengolah angka antara lain ada Keysprite, ada Start Office Calc, ada Open Office Calc, ada Genomeric, ada Lotus 1, 2, 3, dan Microsoft Excel. Nah, yang kita gunakan untuk pembelajaran adalah Microsoft Excel. Next. Nah, Microsoft Excel adalah merupakan aplikasi yang berorientasi pada pengolahan angka. Contoh penggunaannya adalah untuk penghitungan gaji karyawan. Jadi kalau gaji karyawan itu kan banyak sekali. Kalau misalnya manual itu pasti akan sangat merepotkan. Nah, di Microsoft Excel ini semuanya bisa dilakukan dengan cara praktis karena bisa menghitung dengan lebih cepat. Kemudian pembuatan laporan keuangan. Nah, Microsoft Excel ini dikembangkan oleh Microsoft Corporation dan telah banyak digunakan di belahan dunia ini karena kemampuannya yang cepat dan tepat dalam membantu pekerjaan. Nah, sekarang Ibu akan mempraktekkan cara membuka program Microsoft Excel. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah klik tombol Start. Nah, Start ini adalah tombol yang ada di bagian kiri bawah dari komputer atau laptop kalian. Di sini ya, diklik. Kemudian di sini ada tampilan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam komputer atau laptop. Kalian scroll ke bawah. Nah, kita cari yang Microsoft Office, kemudian diklik. Nah, Microsoft Office ini ada banyak. Kita cari yang Microsoft Excel 2010, kemudian kita klik untuk membukanya. Atau bisa juga dengan cara lain, yaitu dengan mengetikkan langsung di menu search yang ada di taskbar ini. Kita klik.
kemudian ketikkan Excel. Nah, kalau sudah muncul di sini baru kita klik. Setelah itu kita tunggu sampai loadingnya selesai. Jadi beginilah tampilan dari Microsoft Excel. Nah, Microsoft Excel merupakan aplikasi pengolah angka yang disebut sebagai buku kerja atau workbook elektronik. Workbook ini terdiri atas kolom dan baris. Workbook dalam Microsoft Excel secara default atau pada saat dibuka itu secara langsung terdiri atas 3 lembar kerja atau sheet. Nah, di sini ada beberapa istilah penting dalam Excel. Ada cell, perpotongan baris dan kolom, kemudian ada range, yaitu gabungan beberapa sel. Agar lebih mengerti, kita langsung ke Excelnya saja. Nah, ini adalah workbook dari Excel. Kemudian yang ada di sini adalah worksheetnya. Jadi secara otomatis pada saat kita membuka ini ada 3 sheet di sini. Jadi kalian bisa mengerjakan di sheet ini 1, 2, 3. Jadi dalam satu workbook kalian bisa punya banyak sheet di sini. Bisa juga ditambahkan lagi. Kita ke sheet 1 aja. Kemudian di dalam workbook ini ada sel. Sel itu adalah perpotongan dari kolom dan baris. Misalnya yang ibu tunjuk ini adalah sel A1. Jadi perpotongan antara kolom A dan baris nomor 1. Jadi disebut dengan A1. Jadi penyebutannya itu dari kolom dulu baru ke baris. Misalnya ibu tunjuk ke sini, ini adalah L11. Kalian bisa juga lihat di sini L11. Kalau ibu klik di sini, ini adalah E8. Jadi ini ada bagian yang di highlight kuning untuk mempermudah kalian untuk membaca sel apakah ini. Kemudian ada yang nama range. Range itu adalah kumpulan dari beberapa sel. Ini kan sel itu 1, 1, 1. Nah, kumpulan dari beberapa sel itu dinamakan range. Tulisannya range. Ya. Jadi kalau ibu blok seperti ini. Nah, ini kumpulan selnya atau range-nya. Itu kalau dalam Excel ini adalah kumpulan sel dari B2 sampai F15. Jadi ditulisnya itu B2.2 F15. Jadi yang disebutkan adalah kolom paling kiri atas sampai kolom paling kanan bawah. Kalau seperti ini, berarti ini range dari H5 sampai J11. Gitu ya. Nah, kemudian di dalam workbook itu ada beberapa fungsi ya. Jadi di sini, ini yang di atas ini namanya title bar. Jadi title bar ini adalah judul dari workbook kalian. Ini judulnya adalah book 1. Nanti kalau kalian mau simpan dengan nama yang lain itu bisa. Misalnya diganti dengan laporan keuangan. Nanti ini akan terganti. Kemudian yang kedua adalah menu pull down, menu bar. Nah, ini ada banyak menu ya. Kalau kita klik di sini, insert misalnya. Nah, menu bar yang ada di sini akan berubah. Begitu juga dengan yang lain. Nah, ini punya fungsi masing-masing. Kemudian ada pointer. Pointer ini penunjuk posisi sel. Jadi kalau pointernya di sini, ini menunjukkan bahwa kita sedang mengetik di sel I7. Pointernya di sini berarti kita sedang mengetik ini misalnya di sel E4. Kemudian
ada toolbar icon. Jadi di sini ada icon-icon. Icon itu adalah perintah dalam bentuk gambar. Fungsinya untuk mempermudah dan mempercepat perintah. Ini sini ada gambar icon cat tumpah, ini untuk mewarnai. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk mempermudah kita. Kemudian ada yang namanya scroll bar. Scroll bar ini ada yang vertikal dan ada yang horizontal. Yang vertikal ini untuk menggerakkan workbook ke atas dan ke bawah. Jadi kalau ini, nah ini untuk menggerakkan ke atas dan ke bawah. Kalau ini untuk menggerakkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian ada formula bar. Ini formula bar. Jadi kalau misalnya kita mau menulis rumus-rumus, di sini tempatnya. Nah, itu semua sudah ada di PPT atau di PDF yang akan Ibu share di bahan ajar. Silakan kalian pelajari. Nah, udah ada di sini semua ya. Ya, cukup sekian pelajaran hari ini. Semoga kalian mengerti dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa berguna nantinya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.